Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial untuk pembahasan dari latihan Microsoft Office Word minggu kemarin, yaitu tentang penggunaan fungsi drop cap, pembuatan kolom koran maupun penggunaan tombol formatting yang ada di Microsoft Office Word yang akan kita pelajari nanti. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, tatap muka di sekolah, bercanda tawa, sama pembelajaran langsung di sekolah, bertemu dengan kalian semua di sini ya. Oke, ini adalah latihan kemarin yang sudah Bapak posting, yaitu kalian saya minta untuk memberikan deskripsi tool-tool apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat job sheet atau dokumennya bisa menjadi seperti ini ya. Ada pembagian jadi dua, pembuatan huruf kapital besar di depan, ini ada huruf A, B, C dan lain sebagainya ya. Kemarin masih banyak yang bingung tanya bagaimana cara pengerjaannya. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan saya buatkan contoh cara untuk pengerjaannya ya. Langsung saja, sebelum kalian melakukan editing naskah, langkah awalnya adalah kalian harus mengetiknya terlebih dahulu. Kalian untuk materi ini kita bisa menggunakan Microsoft Office Word ya. Ini yang saya pakai versinya 2010. Kita ketik dulu aja semuanya. Jadi untuk pemberian formattingnya kita lakukan di akhir setelah kalian selesai mengerjakan dokumennya. Seperti ini. Untuk tahapan akhir yang akan kita inginkan nanti seperti ini ya. Ada judulnya, kemudian kolom koran, penggunaan bullet and numbering dan lain sebagainya. Nah, bentuk format seperti ini akan kalian sering jumpai saat kalian mungkin membeli koran, baca majalah dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini pembuatannya dibagi ini kayak sejenis koran, kemudian ini yang lainnya kita berikan sisipan sebuah gambar atau mungkin seperti ini. Nah, ada drop capnya di beberapa paragraf ya. Oke, kita kembali lagi ke latihannya. Jadi jika kalian sudah membuat artikelnya atau dokumennya atau mungkin latihan tugasnya sudah kalian kerjakan semua, sudah kalian ketik semua ya. Nanti kita akan buat seperti yang ada di sini. Caranya bagaimana ya? Untuk pembuatan huruf P besar ini bukan kita ganti ukuran hurufnya ya, seperti ini menggunakan font size kita langsung ambil ke ukuran 100 misalkan, bukan seperti ini ya. Dan nanti kita menggunakan yaitu yang namanya adalah fungsi drop cap ini ya. Apa itu drop cap? Nah, ini fungsi drop cap. Drop cap adalah sentuhan dekoratif berupa huruf kapital besar dan indah sebagai huruf awal paragraf pertama dari sebuah bab atau dokumen. Nah, ini biasanya kita gunakan kalau kita mau membuat sebuah artikel atau mungkin dokumen biar lebih menarik, terlebih lagi di seperti ini, pembuatan majalah, kolom koran dan lain sebagainya ya. Tidak usah lama-lama, kita langsung coba praktekkan satu demi satu ya. Untuk judulnya, agar bisa seperti ini ya, sebentar, seperti ini kita gunakan ada beberapa perintah. Yang pertama, kita meletakkannya di tengah paragraf ya, menggunakannya adalah alignment center menu home ini ya. Di sini ada beberapa fungsi. Alignment text left itu untuk rata kiri, ini untuk rata tengah, rata kanan, dan ini untuk meratakan kanan dan kiri atau biasa kita sering dengan nama justify ya. Klik, seperti ini. Ini udah berada di tengah, tinggal kita penggantian ukurannya kita perbesar. Nah, misalkan kita buat 24. Kemudian tadi warnanya biru, kita bisa pakai yang namanya font color. Nah, di sini kita ganti ke warna biru. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini agak tebal, berarti kita buatkan
cetak tebal, fungsinya pakai bold ya. Kemarin sudah ada beberapa yang menjawab walaupun via WA ya, tidak apa-apa, kirim pesan ke WA mungkin lebih praktis dan cepat. Bapak sudah apresiasi pekerjaan kalian. Nah, misalkan nanti di sini juga ada huruf I, huruf U ya, ini untuk mencetak huruf miring atau bisa kita kenal dengan italic. U ini adalah kependekan dari underline untuk mencetak teks bergaris bawah. Ini untuk judulnya sudah seperti ini ya. Nah, kemudian untuk pemakaian drop cap ini akan lebih mudah jika kita sudah ganti teks ini jadi 2 kolom seperti yang ada di sini ini ya, kolom 1, kolom 2. Nah, jadi kita blok terlebih dahulu. Caranya untuk membuat kolom koran, di blok dari paragraf atau teks yang kita inginkan, masuk ke menunya layout, pilih kolom. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita mau membuat berapa kolom? 2, 3, atau left ini yang sebelah kiri lebih sedikit dibanding yang sebelah kanan, atau yang right sebelah kanannya lebih banyak dibanding yang sebelah kanannya lebih sedikit dibanding yang sebelah kirinya. Atau kita pengen lihat lebih dalam lagi tentang penggunaan fungsi kolom, pilih more column. Nah, di sini sama ya, 1, 2, 3 left dan right. Number of column ini maksudnya adalah berapa banyaknya kolom yang kita inginkan, apakah 1 atau 2. Kita bisa lihat previewnya di sini ya, 3, nah terbagi 3, 4 dan seterusnya. Tapi yang dicontohkan Bapak tadi adalah ada 2 ya, berarti kita pakainya yang 2 saja. Ini bagi 2. Nah, kemudian di sini ada spasi. Spasinya ini adalah jarak antar paragraf yang satu dengan kolom yang satu dan kolom yang lain. Kira-kira jaraknya kita kasih 1,25, tidak apa-apa. Di sini ada keterangan line between, ini untuk memberikan garis di tengahnya. Ini ada garis muncul. Kalau kita nggak kasih tanda checklist, garisnya hilang ya. Kalau sudah diklik OK. Nah, seperti ini. Ini udah jadi 2 kolom. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian baru kita ubah huruf P-nya ini untuk jadi huruf kapital besar. Caranya kayak tadi, lewat menu insert ya, sekali lagi menu insert, pilih drop cap. Di sini ada 2 pilihan, dropped dan in margin. Kalau kita nanti pakainya yang ini ya, tapi kita pakai yang ke optionnya saja, diklik biar tahu lebih jauh ya tentang penggunaan drop cap. Pilih yang dropped. Nah, di sini ada jenis fontnya yang mau dipakai apa. Line to drop ini maksudnya besar hurufnya sebanyak berapa baris. Kalau kita pakai 2 berarti hanya 2 baris. Kalau kita pakai 3 baris ya. Kalau kita lihat di contohnya sini berarti ini ada bentar. Ini ada Nah, ini kita pakainya berarti ada 1, 2, 3 baris. Kita nanti menggunakannya berarti sebanyak 3 baris. Drop cap, pilih yang kedua, line to dropnya 3. Kalau sudah, klik tombol OK. Nah, sudah jadi ya. Langkahnya awal tadi, di blok huruf yang ingin kita buat kapital terbesar di depan, pilih menu insert ya, insert, kemudian pilih drop cap option, pilih yang dropped, inline-nya sesuaikan dengan perintahnya. Kalau sudah, diklik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita mau bikin yang kedua. Ini ada angka 1, 2. Ini kalau kalian tulis secara langsung boleh, 1 titik spasi boleh ya. Tapi lebih enaknya kalau kita pakai yang namanya di grupnya home, ada yang namanya adalah bullet and numbering. Ini kalau kita pakai ini, nanti dia saat di enter atau pindah baris, angkanya akan muncul secara otomatis dan langsung secara urut ya. Klik, nah seperti ini. Pak, kalau kita pakai itu kan dia akan menjelok ke dalam. Nah, kita bisa atur marginnya pakai yang atas ini adalah margin atas, ini margin bawah. Kalian tinggal geser aja. Nah, sesuaikan. Kalau sudah sesuai, ya sudah ya. Nah, ini kan ada 2. Nah, mana? 1, 2 ya. Kita juga bisa menggunakan menu format painter ini untuk menyamakan format dari format yang sudah kita lakukan. Caranya kita arahkan dulu kursornya ke font yang sudah kita format pakai bullet and numbering, klik format painter, kita sapukan ke yang ingin kita samakan.
otomatis sudah jalan. 1, 2. Untuk pembuatan yang ini hardware-nya, artikelnya ini kan agak menjorok ke dalam ya, berarti ini tidak usah disepasi, tapi kita gunakan tadi pengaturan marginnya, tarik. Nah, sudah. Untuk keyboardnya ini juga pakai bullet numbering, yaitu pakai yang huruf ABC, diklik aja. Udah. Yang ini tinggal tarik ke dalam. 3 ini juga sama, pakai bullet numbering. Sudah selesai. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi yang ini kita pakainya tadi ada center ya, fungsi center, bold, sama font size nya. Huruf kapital ini pakainya adalah drop cap, sedangkan angka 1, 2 ini kita pakainya adalah di grupnya home pakai fungsi bullet numbering. Nah, seperti itu yang saya harapkan dari pengerjaan tugas job sheet kemarin ya. Dan mohon maaf karena emang kita masih dalam suasana untuk belajar daring, untuk sementara ya kita belajarnya dari rumah. Mungkin itu saja, sekian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.